Shalom. Seberapa banyak kita yang diberkati lewat pelayanan pujian penyembahan, katakan wuh. Oke gitu ya. Kurang lebih 40 menit ke depan hari ini Bapak Ibu ya, kita mau bicara satu tema khotbah yang sudah dipersiapkan. Semoga ini sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan doa setiap Bapak Ibu semua di tempat ini begitu ya. Slide-nya boleh ditampilkan. Hari ini saya kasih tema adalah mati untuk dibangkitkan. Sama-sama katakan mati untuk dibangkitkan. 3, 2, 1. Nah, jadi hari ini saya percaya setiap kita Bapak Ibu ya, kita sering kali dalam kehidupan kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita menantikan ada banyak kebangkitan dalam kehidupan kita, amin. Pasti Bapak Ibu berdoa biar keuanganmu dibangkitkan sama Tuhan. Engkau berdoa biar kesehatanmu itu dibangkitkan sama Tuhan. Mungkin engkau berdoa untuk setiap kondisi keluargamu yang mungkin hari ini terpuruk dibangkitkan oleh Tuhan gitu kan. Saya percaya ada banyak doa-doa setiap kita gitu ya. Apapun kondisi kita hari ini, baik di usaha, di pekerjaan, mungkin dalam kehidupan keluarga kita, ada banyak doa yang kita naikkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bangkitkan semuanya, kan kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Nah hari ini kurang lebih 40 menit ke depan kita mau bicara kisah tentang Lazarus. Next slide. Di Yohanes pasal yang ke-11 Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita mau bicara tentang bagaimana proses demi proses sampai dengan Lazarus bisa dibangkitkan sama Tuhan. Di Yohanes pasal yang ke-11 nanti saya akan baca, itu tidak semua ayat seluruh pasal 11 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh catat nanti di rumah biar lengkapnya, lebih detailnya bisa dibaca di rumah gitu ya. Karena kita terbatas oleh waktu begitu ya. Jadi nanti saya akan bahas beberapa ayat sesuai dengan poin yang hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita, amin. Nah di ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi Lazarus ini adalah saudara dari seorang perempuan yang namanya Maria dan Marta, Bapak Ibu begitu ya. Di ayat yang pertama menjelaskan bahwa keadaan Lazarus itu sakit, sama-sama katakan sakit. Jadi dia belum mati ya Bapak Ibu ya, dia masih sakit. Di ayat yang kedua berkata, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Nah Bapak Ibu ingat cerita itu ya. Kan di ayat yang lain, di kisah yang lain menceritakan tentang hal itu. Jadi ada satu hubungan seorang yang namanya Maria dengan Tuhan itu lebih erat begitu hubungannya ya. Karena Maria punya spiritual journey bersama dengan Tuhan. Di ayat yang ketiga menjelaskan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Saudara siapa? Saudara Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi Bapak Ibu di ayat 1 sampai dengan yang ketiga ini menjelaskan ada seorang yang sakit namanya Lazarus, saudaranya Maria dan Marta. Dan kemudian di ayat ketiga Maria dan Marta mengirim kabar sama Tuhan Yesus bahwa saudaranya, orang yang dikasihi sama Tuhan, dia sedang sakit. Nah di ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sama-sama katakan kemuliaan Allah. Dikatakan sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi dikatakan Tuhan itu benar-benar mengasihi Maria, Marta dan Lazarus Bapak Ibu ya. Kasihnya begitu besar. Nah dikatakan di ayat yang ke-6 begitu kan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia ini Yesus ya. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi situasi kondisi saat itu Pak, Bu, Yesus itu mendengar bahwa Lazarus sakit. Artinya
Posisinya Yesus itu sedang tidak bersama-sama dengan Lazarus. Yesus sedang pergi ke kota yang lain. Dia dengar, mungkin dia terima WhatsApp begitu ya Bapak Ibu ya. Oh, Lazarus sakit. Tapi dikatakan di ayat yang ke-6 dengan jelas dikatakan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi satu hal yang sangat menarik Pak, Bu. Kenapa Yesus nggak langsung berangkat untuk menyembuhkan seorang yang namanya Lazarus, kan gitu. Seharusnya mungkin di dalam pikiran kita alangkah lebih baiknya Yesus meluangkan waktunya hari itu untuk pergi begitu ya. Ketemu sama Lazarus, Maria dan Marta dan menyembuhkan sakitnya, kan kurang lebih begitu. Nah, hari ini kita mau bahas beberapa poin yang kita mau pelajari. Yang pertama Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa poin yang pertama kita harus belajar bahwa sengaja dibiarkan mati. Sama-sama katakan sengaja. Jadi Yesus sengaja membiarkan, membuat seorang Lazarus itu mati dulu. Setuju nggak Pak, Bu? Ini satu kisah yang menurut saya waktu saya baca, apa emang harus seperti itu begitu ya. Nah di ayat yang ke-14 kita loncat dikatakan seperti ini. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Dan kemudian, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi waktu Yesus bilang sama murid-muridnya, Lazarus sudah mati. Tapi untung gue gak datang ke sana katanya. Kenapa dikatakan? Sebab demikian lebih baik. Sama-sama katakan sekali lagi lebih baik. Bagimu supaya kamu dapat belajar apa? Percaya Bapak Ibu. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Singkat cerita setelah momen itu Tuhan Yesus tunggu 2 hari lamanya. Kenapa Tuhan Yesus harus tunggu? Karena biarkan Lazarus itu mati. Poin yang pertama yang saya mau sharing sama Bapak Ibu ya. Di momen proses kesembuhan dan kebangkitan Lazarus ini. Tuhan menunggu biar Lazarusnya mati. Saya nggak tahu mungkin pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini apa. Tapi coba tanya sama diri kita. Benarkah kita sudah mati di hadapan Tuhan? Karena saya percaya waktu momen Maria, Marta, Lazarusnya masih hidup. Dia masih punya pengharapan dan mungkin pengharapan yang lain. Setuju nggak? Waktu Lazarusnya hidup, saya percaya Maria sama Marta, dia cari mati-matian tabib yang terbaik saat itu. Betul nggak? Mungkin Maria sama Marta konsultasi sama banyak orang begitu ya. Untuk bagaimana Lazarusnya bisa sembuh gitu kan. Tapi di sini kita belajar bahwa Tuhan sengaja membiarkan Lazarusnya apa? Mati dulu begitu loh. Coba koreksi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tanya dalam diri kita, waktu kita benar ingin dibangkitkan sama Tuhan, posisinya hari ini itu kita sudah mati di hadapan Tuhan atau belum? Kenapa dikatakan harus 4 hari Bapak Ibu begitu ya? Saya percaya, next slide, dikatakan seperti ini. Saya tulis, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Kita itu perlu mati supaya Yesus dapat hidup dalam kehidupan kita. Setuju nggak Pak, Bu? Karena kalau ego kita masih hidup, pengetahuan kita masih hidup, kalau segala sesuatu kedagingan kita masih hidup, Tuhan nggak bisa hidup dalam kehidupan kita. Setuju kah Bapak Ibu? Ada sering kali kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku berharap sama Engkau, aku percaya sama Engkau, aku mengandalkan Engkau. Tapi kita lupa mematikan kedagingan kita. Kita lupa mematikan kesoktahuan kita. Kita suka lupa, kita masih sering mengandalkan kehidupan kita karena kita pikir yang hidup dalam kehidupan kita masih kedagingan kita gitu kan. Coba tanya sama diri kita masing-masing hari ini. Kalau kita benar-benar menantikan kebangkitan itu, apakah kita sudah mati di hadapan Tuhan? Karena Tuhan gak bisa
membangkitkan kalau kita nggak mati, kan gitu. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu masih bergumul, berdoa, Pak kenapa keadaan ekonomi saya belum bangkit begitu ya. Pak, Bu kenapa sih saya kalau misalkan berdoa sama Tuhan sepertinya Tuhan nggak jawab dan Tuhan nggak bangkitkan kehidupan saya. Saya mau bilang jangan-jangan karena kita masih hidup gitu loh. Kita perlu mengenolkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau terima kebangkitan yang solid itu, kalau Bapak Ibu mau terima kebangkitan yang benar-benar mulia itu, kita harus pastikan diri kita mati di hadapan Tuhan. Keegoisan kita, kedagingan kita, mungkin hawa nafsu kita, dosa kita, kita benar-benar harus mati di hadapan Tuhan. Baru Tuhan bisa beracara. Oke, next slide. Kematian daging kita adalah kebangkitan kuasa Tuhan. Sama-sama katakan amin. Setuju Bapak Ibu? Waktu kita bisa memastikan kita mati secara daging kita, disitulah ada kebangkitan kuasa Tuhan. Karena kalau kedagingan kita nggak mati, tidak pernah mungkin ada kebangkitan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-17 berkata seperti ini Pak, Bu. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi tentu ada waktu perjalanan Tuhan Yesus begitu ya. Tapi waktu Tuhan Yesus tiba, telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kenapa harus 4 hari Bapak Ibu ya? Jadi ini sebuah sejarah kisah begitu ya. Jadi ini bukan hukum Taurat tapi ini tradisi yang dianut sama orang-orang Yahudi saat itu begitu ya. Orang Yahudi itu percaya kalau orang mati baru 3 hari itu katanya arwahnya, katanya orangnya itu masih ada. Begitu Bapak Ibu. Jadi orang Yahudi itu percaya benar-benar katanya orangnya sudah mati itu kalau 4 hari dia udah ada di dalam kubur tuh orang baru benar-benar mati. Kenapa Tuhan datang saat hari yang keempat? Karena Tuhan juga mau mematahkan tradisi itu, begitu loh maksudnya. Kalau Tuhan datang mungkin hari kedua dia mati, hari ketiga dia mati. Orang akan bilang, oh ya memang orangnya gak mati, begitu kan. Tapi Tuhan datang di hari yang keempat karena alasan tersebut. Di ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini kata Marta. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi ada proses Bapak Ibu ya, di mana waktu Lazarus sudah mati, Tuhan Yesus datang, Marta ngomong sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati gitu kan. Poin yang pertama tadi perlu kita catat dengan sangat-sangat baik ya Pak, Bu. Bahwa kita itu harus mati dulu di hadapan Tuhan. Kalau kita masih seringkali mengandalkan kemampuan, kesombongan kita, kalau seringkali kita masih mengandalkan, kita pikir kita masih bisa hidup tanpa Tuhan, mujizat Tuhan, kebangkitan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kunci yang kita pelajari salah satunya hari ini, pastikan benar-benar kita mati di hadapan Tuhan. Kedagingan kita, keegoisan kita, kemampuan kita, biar Tuhan yang benar-benar 100% membangkitkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itu poin yang pertama. Secara cepat di poin yang kedua. Poin yang kedua ini bicara tentang mempercayai Tuhan. Sama-sama katakan mempercayai Tuhan. Tidak akan pernah ada kebangkitan Lazarus kalau Maria dan Marta tidak pernah mempercayai Tuhan. Setuju nggak Pak, Bu? Dari ayat yang awal pun kita tahu sebenarnya Maria dan Marta itu mempercayai Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-25 Bapak Ibu ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, katakan percaya.
Kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dan Yesus bilang, percayakah engkau akan hal itu? Tapi Marta dengan sangat jelas dia bilang begini. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Next slide. Saya mau bilang maksudnya mempercayai Tuhan itu apa? Mempercayai Tuhan itu artinya memberikan seluruh kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Setuju gak Pak, Bu? Ada perbedaan arti kata percaya sama mempercayai. Contoh misalkan begini Pak, Bu. Saya tuh kalau misalkan terkadang kita makan di restoran begitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya makan sama keluarga di restoran. Kalau parkiran restorannya sedang penuh, ada jasa namanya jasa valet. Betul nggak? Ya, jasa valet parking. Jadi mobilnya dibawa sama orang lain, sama petugas parkir untuk diparkirin begitu ya. Kita berhenti di lobi. Ada kalanya Bapak Ibu ya, saya itu percaya sama tukang valetnya, betul? Saya percaya. Dia ada logo perusahaannya, nggak mungkin mobil saya dibawa pergi gitu kan. Saya percaya si tukang valet itu pasti bisa bawa mobil saya dengan baik, betul? Saya percaya dia juga pasti punya SIM karena dia kerja di perusahaan valet begitu kan. Saya percaya. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, saya tidak pernah mempercayai orang itu untuk bawa mobil saya. Walaupun saya percaya. Tahu bedanya Pak, Bu? Jadi saya percaya dia bisa bawa mobil. Saya percaya dia punya SIM. Saya percaya dia gak mungkin ambil mobil saya. Tapi saya gak pernah kasih mobil saya ke tukang valet. Itu namanya gak mempercayai, betul gak? Halo? Yang harus kita lakukan hari-hari ini, apakah benar kita mempercayai Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita? Ada banyak orang Kristen percaya Tuhan besar. Ada banyak orang Kristen percaya bahwa Tuhan bisa lakukan mujizat. Ada banyak orang Kristen hanya sekedar percaya bahwa Tuhan sayang sama keluarganya. Tapi tindakannya dia gak pernah mempercayai Tuhan, gak pernah memberikan kendali 100% sama Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Nah hari ini kita hanya sekedar percaya sama Tuhan atau benar kita mempercayai Tuhan. Pak, Bu, ada banyak orang pada zaman itu percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu anak Allah. Betul nggak? Ada banyak orang yang percaya, oh Yesus itu yang anak tukang kayu itu hebat. Tapi nggak banyak orang yang mempercayai kehidupannya sama Yesus. Yang saya temukan, Maria sama Marta itu mempercayai kehidupannya sama Yesus. Itu kunci di mana Yesus bisa melakukan kebangkitan dalam kehidupan Lazarus. Kan kita tahu ujung-ujungnya Lazarus dibangkitkan kan Pak, Bu. Kenapa? Karena percaya dan mempercayai Tuhan. Nah pertanyaannya kalau hari-hari ini kita masih menanti-nantikan kebangkitan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih menantikan suatu mujizat yang besar dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, benar-benarkah kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita? Mempercayai Tuhan itu artinya 100% kendali itu semuanya milik Tuhan. Mempercayai Tuhan itu artinya begini Pak, Bu. Kita kasih hal yang paling berharga dalam kehidupan kita untuk kita percayai sama Tuhan yang besar. Setuju gak Pak, Bu? Apa hal yang paling berharga dalam kehidupanmu mungkin hari-hari ini Bapak Ibu? Mungkin egonya kita, betul? Mungkin maaf, kesoktahuan kita terhadap keluarga kita, kita rasa ini yang paling benar gitu ya. Kita rasa rencana kita yang paling bagus. Kita pikir ini adalah rencana yang paling benar, nggak ada rencana yang lain. Kita pegang terus semua rencana mungkin yang menurut Tuhan itu suatu kedagingan, tapi kita masih kekeh pegang itu. Saya mau bilang artinya kita nggak mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Yang anak-anak muda, benarkah engkau mempercayai Tuhan dalam masa depanmu?
Orang yang mempercayai Tuhan itu dengan sangat mudah akan jalan dengan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Ya nggak Pak, Bu? Patokan itu begini. Kalau orang sudah mempercayai Tuhan dalam kehidupannya, dia akan berjalan dengan enteng dan mudah, penuh sukacita, damai sejahtera, apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan dia. Iya nggak? Kalau orang masih ada ketakutan, kalau orang masih ada keraguan waktu berjalan, itu namanya dia belum mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Check up-nya gampang. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu sering khawatir, sering ragu waktu Tuhan beracara dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, artinya engkau belum 100% mempercayai Tuhan dalam kehidupan. Kebangkitan Lazarus itu ada poin yang kedua ini yang dilakukan Pak, Bu. Kita tahu kisahnya, ceritanya begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti Maria juga ngomong sama Tuhan Yesus begitu ya. Dia ketemu sama Tuhan Yesus dan menaruh seluruh kepercayaannya sama Tuhan. Celakanya begini Pak, Bu. Kalau engkau gak mempercayai Tuhan, artinya engkau sedang tidak percaya bahwa mujizatnya cukup besar untuk menolong engkau. Iya enggak? Kalau hari ini engkau gagal mempercayai Tuhan untuk keluargamu, artinya engkau secara langsung sedang meremehkan Tuhan bahwa Tuhan gak sayang sama keluargamu. Halo? Kalau engkau gagal mempercayai Tuhan dalam kehidupanmu, artinya secara langsung engkau bilang, ada orang yang bisa lebih dipercaya daripada Tuhan. Kan gitu? Apakah dirimu sendiri? Apakah pasanganmu engkau lebih percaya daripada engkau mempercayai sama Tuhan? Apakah orang yang punya uang lebih banyak yang engkau lebih percayai daripada Tuhan? Apakah koneksimu yang engkau lebih percayai daripada percaya sama Tuhan? Kebangkitan Lazarus itu tidak akan pernah terjadi kalau Maria sama Marta gak mempercayai Tuhan. Jadi saya berdoa jemaat di tempat ini jangan hanya sekedar kita bilang kita percaya sama Tuhan. Kalau WL tanya, seberapa banyak kita yang percaya Tuhan besar? Wah semuanya angkat tangan, kan gitu. Tapi tindakan kita di luar, tindakan kita di rumah, itulah yang menentukan kita mempercayai Tuhan atau enggak. Benar enggak satu-satunya orang yang kau andalkan itu hanya Tuhan? Benar enggak satu-satunya orang yang kau pegang itu hanya Tuhan? Benarkah engkau menganggap Tuhan adalah opsi satu-satunya dalam kehidupanmu? Atau ternyata engkau punya opsi yang lain? Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu poin yang kedua ya. Saya masuk poin yang ketiga Bapak Ibu ya. Poin yang ketiga Yohanes 11 ayat yang ke-33 ini loncat. Nanti Bapak Ibu baca lengkapnya di rumah. Bapak Ibu akan temukan ada banyak rema waktu Bapak Ibu belajar tentang seorang yang namanya Lazarus. Dikatakan seperti ini. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah, gitu ya, masgulah hatinya. Nah, kata masgulah itu Bapak Ibu ya, ini kata yang gak familiar, betul gak Pak Bu? Bingung gitu ya, artinya apa masgulah tuh maksudnya apa begitu ya. Di Alkitab yang menggunakan bahasa asli, yang sama dengan translatean masgulah itu cuma ada 2 kali di Alkitab. Adalah waktu peristiwa ini, Tuhan Yesus masgulah hatinya. Dan yang kedua adalah waktu Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Nah Yesus bilang masgulah hatinya. Jadi maksudnya kata masgulah itu bukan hanya sekedar terharu. Tapi benar-benar hatinya itu tergoncang Bapak Ibu. Paham gak Pak, Bu? Kenapa gak dibilang, maka terharulah hatinya Yesus? Bukan, karena itu lebih daripada kata terharu. Nah, di momen ini, di kisah ini menurut saya, kata yang lebih mudah untuk dipahami adalah muncul belas kasihan Tuhan. Setuju gak Pak, Bu? Jadi sampai Tuhan tergoncang hatinya. Sampai Tuhan kalau masgulah itu ada terisak-isak kalau nangis itu begitu Bapak Ibu. Percaya gak Tuhan kita itu Tuhan yang penuh belas kasih? Nah ada banyak orang Kristen Pak Bu.
itu gak percaya kalau Tuhan itu penuh belas kasih. Contohnya apa? Kita masih suka sering mikir begini. Kayaknya Tuhan gak kasihan lihat hidup gue begini-begini aja. Kan gitu. Keluarga gue begini pun kayaknya gak ada belas kasihan Tuhan. Tuhan cuma Tuhan yang peduli sama urusan gereja. Tuhan yang cuma ada di hari Minggu doang. Tuhan hanya Allah yang ngurusin urusan gereja, jiwa-jiwa, penuaian gitu ya. Seringkali kan pola pikir kita itu seperti itu. Benarkah kita bisa memahami bahwa Tuhan itu Tuhan yang penuh belas kasih? Belas kasihan Tuhan dalam kehidupan Maria, Marta untuk membangkitkan Lazarus itu nyata Pak, Bu. Mas gula hatinya Tuhan. Menurut Bapak Ibu Pak, Bu, Tuhan seneng gak lihat Bapak Ibu ekonominya sedang gak baik-baik aja? Apa dia Allah yang gini, syukurin lo gitu? Kan enggak kan? Dia Allah yang care, dia Allah yang penuh kasih, dia Allah yang penuh belas kasih terhadap pergumulan-pergumulanmu hari ini. Catat itu baik. Tuhan gak sedang hanya duduk-duduk di atas tatahnya yang megah waktu ngelihat hidup Bapak Ibu susah, itu enggak mungkin. Dia Allah yang peduli hari demi hari, setiap tetesan air matamu, setiap lutut yang bertelut untuk berdoa, Tuhan memperhitungkan itu semua. Percaya gak Bapak Ibu? Dikatakan mas gula hatinya Tuhan Pak Bu. Saya tutup dengan sebuah kesaksian Bapak Ibu ya. Saya itu bulan lalu saya diminta untuk pelayanan ke Bengkulu begitu ya. Jadi saya pergi hari Jumat sore, saya pergi ke Bengkulu. Saya ada pelayanan 2 sesi untuk Healing Movement Camp. Di sana sesi pagi dan menjelang siang. Kemudian sore harinya saya harus balik karena saya ada pelayanan di tempat ini gitu ya. Jadi saya pulang ke bandara di Bengkulu begitu ya. Mepet-mepet karena jam pelayanannya mepet dengan pesawatnya begitu ya. Puji Tuhan pesawatnya on time hari itu. Kemudian jadi saya orang yang masuk pesawat itu udah akhir-akhir begitu ya. Semuanya udah pada masuk pesawat karena saya gak bawa bagasi, gak bawa apa-apa, cuma bawa tas ransel. Akhirnya saya masuk pesawat. Waktu saya masuk pesawat, saya sengaja dari kemarin saya pilih kursinya itu paling pojok deket jendela. Biar apa? Karena saya tahu saya bakalan capek banget. Saya mendingan tidur tanpa diganggu orang di pojokan jendela pesawat begitu Bapak Ibu ya. Nah, waktu saya masuk, udah ada seorang ibu beserta dengan seorang anak yang duduk di tengah. Begitu ya. Saya permisi sama ibunya, saya bilang begini. Bu, permisi saya duduknya di paling pojok gitu ya. Ibunya bangun, anaknya gak bangun. Anaknya umur sekitar 5-6 tahun. Lebih besar sedikit daripada anak saya gitu ya, kurang lebih ya. Seorang anak perempuan. Jadi karena dia sudah panjang kakinya begitu Bapak Ibu ya. Saya itu gak bisa masuk. Saya bilang permisi, ini anak diem aja. Gitu ya. Jadi ini anak cuma diem doang. Sampai ibunya bilang begini, Pak, dilangkahin aja. Saya pikir begini, ini kok ibunya bukan nyuruh anaknya geser gitu ya, namanya saya mau masuk gitu kan. Akhirnya saya langkahin aja begitu, maksudnya langkahin sedikit lututnya mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai saya duduk. Waktu saya duduk, gak beberapa lama saya lihat begini, kok ini anak gak gerak-gerak. Sedikit pun tidak bergerak. Udah gitu saya ngintip agak sedikit ke bawah karena kepalanya nunduk. Matanya melek Bapak Ibu. Berarti kan bukan tidur. Kalau tidur ya udah gitu kan. Tapi matanya mencelik gitu ya. Akhirnya saya diam dulu lah begitu ya. Sampai pesawatnya naik gitu ya. Gak lama kemudian ini anak nyender di pundak sebelah saya. Begitu ya. Makin bingung gak? Kan bingung ya, maksud saya gini ya. Ini maksudnya kondisinya apa gitu kan. Nah, ibu ini itu
Semua pakaiannya dari ujung rambut sampai ujung kepala, Bapak Ibu ya. Ini saudara seberang kita, semuanya hitam. Ibu ini. Dari ujung rambut, perlengkapan ibadahnya lengkap sampai ke kaki. Anak ini sama. Semuanya hitam-hitam. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tertutup semuanya. Begitu ya. Dia nyender ke saya. Begitu ya. Kemudian si ibu itu melihat sedikit, baru dia gak enak. Karena dia gak tahu anaknya ternyata nyender di lengan saya gitu ya. Udah gitu ibunya angkat anaknya, ibunya bilang begini, "Pak, maaf ya, anak saya lumpuh," katanya. Jadi bergerak aja gak bisa sama sekali. Anaknya lumpuh, Pak, Bu. Perempuan umur 5-6 tahun. Baru dalam hati saya begini, jahat ya, saya tadi mikir ibunya gak ngurusin anaknya, suruh geser. Gitu loh. Aduh, kok saya jahat ya gitu ya. Maksudnya di tengah saya udah capek pelayanan gitu ya. Saya mau cepet-cepet tidur gitu kan. Biar ini anaknya gak geser sama sekali, ternyata anaknya lumpuh gitu. Udah gitu, singkat cerita, ya ibunya akhirnya saya tanya, memberanikan diri begitu ya. "Oh, umur berapa, Bu? Namanya siapa?" gitu ya. Ibunya bilang, "Oh, ini namanya ini, gini-gini segala macam." Udah gitu saya tanya gini, "Ibu berdua doang ke Jakarta?" "Oh iya, berdua ke Jakarta." Ternyata ibu ini bukan mamanya dia. Adalah tantenya dia. Jadi katanya mamanya udah nunggu di bandara nanti jemput. Udah gitu saya penasaran dong Bapak Ibu ya. Dalam pikiran saya tadi gini, saya udah capek, saya mau tidur begitu ya. Cuma ada sedikit saya penasaran kenapa anak ini begitu. Dan ibunya saya tanya, "Kenapa Bu, maksudnya ke Jakarta mau ngapain?" Kata dia, "Kita mau cari pengobatan alternatif." Gitu ya. Katanya soalnya udah gak bisa bergerak 3 tahun lebih katanya. Jadi katanya dari bayi itu udah hampir 3-4 tahun katanya gak bisa bergerak sama sekali. Udah gitu singkat cerita, dalam hati saya begitu ya. Begitu Bapak Ibu ya. Sedih gak Bapak Ibu? Gak usah kenal deh. Gak kenal aja Bapak Ibu dengernya sedih gak? Sedih ya. Saya ingat sama anak saya di rumah. Amit-amit begitu ya. Kalau saya punya, maksudnya Tuhan berikan kondisi seperti itu, sedih gak? Sedih banget. Betul ya Bapak Ibu ya. Udah gitu saya bingung, saya gak tahu mau ngapain saat itu. Udah gitu, lebih parahnya adalah entertainment flight-nya itu mati semua satu pesawat. Jadi saya diem, kayak saya mau pura-pura merem apa tidur. Udah gitu tapi di sebelah saya ada anak ini, ibunya juga kayak selalu ngejagain anaknya kalau anaknya agak geser. Kan dia dia nggak bisa membenarkan posisi duduknya dia gitu ya. Jadi saya lihat ibunya begitu sampai saya bilang, "Nggak apa-apa Bu, kalau nyender juga nggak apa-apa," gitu ya. Udah gitu dalam hati saya begini, doain seru kali ya gitu kan. Ini kan bener ya. Saya pikir doain seru kali ya gitu. Udah gitu tapi saya lihat ke belakang. Yang ke belakang juga komplit dari atas kepala sampai belakang. Yang di depan saya nengok sedikit sama komplit semua. Saya lihat yang di sebelah sana itu juga sama komplit semua Bapak Ibu ya. Jadi dalam hati saya, enak gak ya? Belum tentu orangnya mau saya doain kan gitu ya. Belum tentu orangnya bersedia buat saya doain. Singkat cerita, saya pikir udahlah gak usah gitu ya. Tiba-tiba ada satu rema gitu ya dalam hati dan pikiran saya. Karena saya juga takut kan mau ngedoain ya. Udah gitu dalam pertanyaan hati saya tuh begini, emang takut apa sih gitu? Yang ditakutin tuh apa? Dalam hati saya gitu ya. Tuhan cuma bilang gini kayak, kamu takut gak sembuh kalau doa? Ya kan begitu ya. Maksudnya udah doa semangat banget dalam nama Yesus, anaknya tetap biasa-biasa aja gitu kan. Udah gitu, singkat cerita, dalam hati saya, Tuhan tuh bilang begini, emang kalau sembuh dapat apa? Enggak sembuh juga gak dapat apa-apa kan? Emang sembuh dapat apa? Jadi nama kamu jadi makin besar? Kan enggak ya? Nah di situ saya bilang gini, bener juga ya, ngapain gue pusing ya? Kalau gue mau doain, saat itu emang hati saya tergerak doain kan doain ya. Sembuh saya juga gak dapat apa-apa.
Dia nggak sembuh, saya juga nggak dapat apa-apa, kan gitu ya kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Akhirnya saya memberanikan diri gitu Bapak Ibu. Pas sebelum turun gitu ya, kita naik pesawat 1 jam lebih sedikit begitu ya. Saya tanya sama ibunya, saya bilang begini, Bu, saya boleh doain nggak? Ibunya kira-kira jawab apa? Dengan komplit atributnya Bapak Ibu. Ibunya langsung bilang begini, Bapak pendeta ya? Benar dia ngomong gitu. Bapak pendeta ya? Padahal saya kan ya biasa aja ya, pakai kemeja pendek gitu ya. Dekatnya, Bapak pendeta ya? Mau saya jawab enggak juga ngapain gitu ya. Ya saya jawab iya juga ya udah gitu kan. Akhirnya saya jawab iya saya pendeta Bu. Kalau boleh saya mau doain ibu. Mau doain anaknya, boleh nggak? Udah gitu kata ibunya, untung agak sedikit. Langsung cair sedikit. Dia bilang, boleh kalau Bapak mau doain, doain aja. Ipar saya juga pendeta katanya gitu. Agak aman. Iparnya pendeta katanya begitu. Jadi ya udah saya hajar, saya doain begitu Bapak Ibu ya. Saya doain, saya pegang kakinya. Ya saya doain dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sembuh nggak saat itu? Enggak sembuh Bapak Ibu. Kalau sembuh kan satu pesawat bersorak-sorak gitu kan. Ini nggak sembuh. Kemudian ya udah selesai kan. Masih ada waktu saya berdoa begitu ya. Saya tanya sama Tuhan begini. Kok Tuhan gak sembuhin sih? Saya aja sedih, masa Tuhan gak sedih lihat anak ini seperti itu gitu. Belas kasihannya Tuhan mana gitu ya. Saya berdoa, saya tanya sama Tuhan. Ada satu seperti jawaban gitu yang gak audible tapi dalam hati saya. Tuhan cuma kasih rema begitu. Tuhan bilang begini. Dia gak mempercayai aku. Udah gitu menurut Bapak Ibu, abis itu saya harus ngapain? Kalau Tuhan cuma bilang gini, dia tuh gak percaya sama aku gitu. Gimana aku bisa sembuhin maksudnya gitu. Saya memberanikan diri membuka pembicaraan lagi Pak Bu. Karena kan nanggung gitu ya. Kayak Tuhan yang kasih tahu saya bahwa dia tuh gak percaya sama aku. Dia gak mempercayai aku bisa sembuhkan gitu loh. Udah gitu saya ngobrol lagi sama ibunya. Saya bilang gini, Ibu ke Jakarta mau kemana? Ke dokter mana? Tahu gak jawaban ibu ini apa? Udah gak ke dokter Pak. Mau dibawa ke dukun. Udah gitu saya gak doain lagi. Tapi saya bilang sama ibu ini, saya bilang begini. Bu, Tuhan Yesus tuh mau sembuhin. Tapi ibu harus berharap dan percaya sama Tuhan Yesus. Nekat juga ya gue ya gitu ya. Cuma kan maksud saya kalau saya gak sampein, ntar saya yang diomelin Tuhan lagi gitu kan. Saya cuma bilang, Bu, Tuhan Yesus tuh mau sembuhin si dede ini. Tapi ibu harus percaya sama Tuhan. Udah gitu ibu ini denger itu, tapi ibu ini gak tanggepin omongan saya lah begitu ya. Ibunya cuma bilang gini, saya juga gak setuju ini ke dukun katanya. Kan kita punya Tuhan kata dia. Tapi ibunya udah pusing bawanya ke dukun terus katanya. Dikasih ini diurut apa segala macem katanya. Udah singkat cerita ya, pesawatnya turun begitu ya. Ibu ini kesulitan karena udah tua untuk bawa anak yang cukup besar. Dia pakai kain cukin sampai 2 gitu ya. Bapak Ibu disambung, dililit-lilit begitu ya. Ya saya bantulah untuk keluar gitu ya. Bawa barang sedikit sampai ini. Udah gitu ya terakhir ya saya cuma bilang. Bu, Tuhan Yesus sayang sama anak. Saya pergi. Tapi yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu cerita ini. Adalah begini. Tuhan itu Tuhan yang penuh belas kasih enggak? Penuh belas kasih. Tapi syaratnya yang paling penting. Engkau benar-benar mempercayai Tuhan atau enggak? Ya sebenarnya ada sih orang-orang yang terima mujizat tanpa percaya sama Tuhan mungkin juga ada gitu kan. Tapi saya mau bilang yang terpenting untuk bisa engkau menerima kebangkitan yang solid itu adalah ketika kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau percaya gak Tuhan mampu untuk pulihkan keluargamu? Engkau percaya gak Tuhan bisa pulihkan kondisi anakmu? Engkau percaya gak Tuhan bisa selamatkan kedua orang tuamu? Engkau percaya gak bahwa anakmu itu bisa kuliah yang terbaik?
Engkau percaya gak sama Tuhan bahwa segala sesuatu yang mustahil itu jadi mungkin karena Tuhan? Itu Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan hari ini, tadi yang pertama pastikan kita sudah mati kedagingan kita. Biar Tuhan yang mampu untuk bangkitkan kita. Amin. Yang kedua kita mempercayai Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu harus yakin, tahu betul bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Tuhan gak membiarkan kondisi kita. No. Dia Allah yang penuh belas kasih. Tapi masalahnya poin 1 dan poin kedua kita lakukan atau enggak. Sampai dengan mas gula hatinya Tuhan. Saya percaya. Kita berdoa sampai Tuhan mas gula hatinya. Untuk menolong kita dan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik WL Singer maju ke depan. Nanti sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, biar setiap kita berdoa sama Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya kebangkitan Lazarus ini, itu membuat perubahan hidup. Bukan hanya terhadap Lazarus, tapi Maria sama Marta. Kebangkitan Lazarus ini sangat meyakinkan Maria dan Marta bahwa Allah yang dia sembah, Yesus yang dia kenal, itu mampu bangkitkan segala sesuatu yang sudah mati. Mampu membangkitkan segala sesuatu yang kata orang gak mungkin itu menjadi mungkin. Asal kuncinya adalah mempercayai Tuhan. Kuncinya adalah kita benar-benar mati di hadapan Tuhan. Hari ini mau gak kita datang ke hadapan Tuhan? Di tempat duduk kita masing-masing kita bilang, Tuhan aku mau mati di hadapan Tuhan. Aku mau mulai dari nol semuanya. Aku mau 100% mempercayai Tuhan dalam kehidupanku. Usahaku, pekerjaanku, pelayananku, keluargaku, kesehatanku, semuanya aku mempercayai sama Tuhan. Mari kita terus berdoa. Tuhan bicara dalam hati kami ya Tuhan. Bicara dalam hati kami ya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun kami yakin, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang, Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. hanya Engkaulah, hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang tak pernah kami lihat Tuhan, Oh yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sebagai doamu katakan sama Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yang tak
Jadikan ini sebagai doamu Bapak Ibu. Oh, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Ya. Dan tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan. Mari taruh tanganmu di dada. Dengan segenap hati katakan, Yang tak mungkin bagi Engkau Allah yang mungkin lakukan semuanya Tuhan. semua mungkin hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari di tempat kita berdiri kita berdoa sama Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang hari ini Engkau bilang, Tuhan aku mau mati di hadapan-Mu. Aku mau mematikan kedangginganku. Aku mau matikan keegoisanku. Aku mau matikan semuanya di hadapan Tuhan. Biar Engkau yang bisa bangkit dalam kehidupanku. Kami mau mulai semuanya ya Tuhan. Kami mau mempercayai Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah yang penuh belas kasihan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah yang hadir waktu kami berdoa di kamar kami. Kami tahu Engkau Allah yang hadir waktu kami pusing pikirin keluarga kami. Kami tahu Engkau Allah yang hadir waktu kami pusing dengan kalkulator kami. Engkau Allah yang hadir ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Mungkin seringkali kami rasakan kesepian. Mungkin seringkali kami rasakan emptiness dalam kehidupan kami. Mungkin seringkali kami rasakan loneliness dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu Engkau Allah yang gak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Engkau Allah yang peduli lebih daripada kami peduli sama keluarga kami. Engkau Allah yang lebih peduli sama kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat peduli sama kesehatan kami. Engkau Allah yang peduli sama keadaan ekonomi kami. Engkau Allah yang peduli lebih daripada kami peduli sama anak-anak kami. Engkau Allah yang peduli dan sayang sama kehidupan kami. Tuhan beracara dalam kehidupan kami. Tuhan beracara dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan jamah setiap kami. Urapi kami mau berjalan bersama Tuhan. Mulai hari ini kami mau mempercayai Tuhan sebagai pemegang kendali dalam kehidupan kami. Karena kami tahu apa yang gak mungkin itu jadi mungkin dalam kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Jamah kami, urapi kami ya Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Sebentar kami mau masuk perjamuan yang suci dan kudus ini. Jadikan kami semakin intim sama Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk perjamuan ini. Kalau ada dosa pelanggaran yang mungkin kita lakukan baik sengaja maupun enggak. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ampuni kedegilan hati kami. Ampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni perkataan kotor yang keluar dari mulut kami. Ampuni setiap perkataan kutuk yang keluar dari mulut kami ya Tuhan. Ampuni setiap apa yang kami lihat mungkin gak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Layakan kami sehidangan dengan Tuhan. Layakan setiap kami semeja makan bersama dengan Tuhan. Layakan setiap kami untuk terima berkat bukan kutuk ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap kami. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Kami mau masuk perjamuan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk, perjamuan boleh dibagikan. Terus berdoa. Bapak Ibu silakan duduk. Hanya
Tuhan Yesus, kami mau masuk perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Mari kita pegang roti kita tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan layakan setiap kami ya Tuhan, layakan setiap kami terima berkat daripada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi cawan anggur perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih buat berkat yang berkelimpahan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang gak pernah berakhir. Terima kasih buat belas kasihan Tuhan. Engkau Allah yang baik. Shikanaralaba syandaralabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur sama Tuhan. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang baik ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi mari angkat kedua tanganmu katakan dengan segenap hati. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Kami percaya dan kami mengaminkan bahwa berkat daripada Tuhan sudah tercurah dalam kehidupan kami. Ada berkat secara finansial, kesehatan, keluarga kami diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaan kami, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Ajar setiap kami untuk kami mempercayai Tuhan. Ajar setiap kami ya Tuhan, sama seperti Maria dan Marta hanya mempunyai harapan di dalam Tuhan. Kami akan lihat ada banyak mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap kami termasuk hamba-Mu, setiap anak-Mu laki-laki, anak-Mu perempuan di tempat ini. Setiap kami ya Tuhan, kami mau katakan kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terus beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari setiap kita yang diberkati sama Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.